Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha dekat, wahai Allah yang maha menatap, wahai Asy-Syahid yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar, wahai yang menakdirkan kami berada di tempat ini, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon kepadamu wahai Allah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini seluruhnya jadi amal ibadah untukmu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu dimanapun, kapanpun, keadaan apapun. Hanya Engkau yang memenuhi hati ini. Tolonglah kami agar bisa menjadi selalu bersyukur padamu, dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah ini untukmu. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna, kabulkan ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya Rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah tahu siapa yang hadir, yang menyimak? Adakah yang tidak diketahui oleh Allah? Apakah Allah tahu masalah yang sedang dihadapi? Apakah wajah ini wajah banyak masalah? Siapa yang bisa menolong? Allah atau hanya Allah? Bergabung jin dan manusia mau menolong, tapi kalau Allah tidak menghendaki, apakah ada pertolongan? Jawab, bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita. Kalau Allah melindungi kita, bisakah kita celaka? Jawab, siapakah pencipta kita? Yang membentuk diri kita siapa? Siapakah yang menciptakan semua yang ada? Semua yang ada ini milik siapa? Apakah tubuh ini milik kita? Milik siapa? Ya, makanya pada tua juga. Pengajian ini sudah berusia mulai tahun 99 sampai sekarang. Berapa tahun? 36 tahun. 26. Ya hitunglah sendiri.
26. Ya sudah, beda sedikit. Apa kabar? Hari ini kajiannya sederhana. Siapa yang bisa menjawab, hadiahnya umroh. Pertemuannya di depan Masjidil Haram. Kesananya masing-masing. Kenapa ribut? Kenapa sih? Baru juga dikasih tahu tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Setiap patah kata didengar oleh Allah tidak? Didengar tidak? Yang ngomel-ngomel didengar tidak? Ada balasannya tidak? Jangan ngomel. Yang menentukan Bapak Ibu bisa berangkat ke tanah suci itu hanya Allah. Kalau Allah mengundang pasti ada jalannya. Sebutkan satu patah kata. Satu patah kata yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Cung, siapa yang tahu? Ya, apa Pak? Gak kedengaran. Ridho Allah panjang, satu kata. Ya Pak. Tauhid penting, bagus. Penting, ini bagian dari kata-kata ini. Ini satu patah kata tapi bisa merangkum banyak hal. Apa? Sholat, agama, ya, yakin, hidayah. Sudah. Mau tahu? Satu kata ini kalau kita paham, akhlak kita langsung jadi bagus. Kita bakal jadi orang bertakwa. Kita bisa jadi ahli surga. Satu patah kata yang sangat penting, yang harus kita paham. Ibadah. Segini banyaknya, semuanya rendah hati. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Padahal bagaimana kata-kata itu? Silakan duduk. Boleh berdiri tapi yang di belakangnya jangan terhalangi ya. Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada kata-kata yang luar biasa pentingnya, yang kalau kita paham dan melakukannya selamat. Katanya orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana bunyinya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang mana yang benar? Dua-duanya pas. Orang bertakwa adalah ahli ibadah. Orang yang setiap kesibukannya jadi ibadah disebutnya orang yang bertakwa. Tapi Nabi Muhammad bersabda begini. Bagaimana Rasulullah bersabda? Bahwa Rasulullah diutus, innama bu'ithu
liutammima makarimal akhlak. Tapi Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bagaimana ini? Orang yang sepanjang waktunya jadi ibadah, maka disebut orang yang bertakwa, dan penampakan orang yang ibadahnya bagus, penampakan orang yang bertakwa, berakhlakul karimah. Jelas? Kalau jelas, jelas. Kalau tidak, tidak. Ini ya, jelas? Kalau sudah jelas berarti demikianlah hadirin sekalian. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlakul karimah, maka jadikanlah setiap kegiatan kita jadi ibadah. Kalau kita ingin jadi ahli takwa, maka jadikanlah semua kesibukan kita adalah ibadah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah menghadapi masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah kerjaan, masalah apapun, jangan takut oleh masalah, karena semua masalah itu dikuasai Allah. Takutlah tidak ditolong oleh Allah. Siapa yang ditolong oleh Allah? Surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari persoalan apa saja. Apakah persoalan piagam? Saya nggak nyebut ijazah. Piagam, persoalan jodoh, rezeki, nggak ada yang gawat, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bahaya dalam hidup ini. Yang bahaya dalam hidup kita tidak ditolong oleh Allah. Apa yang bahaya dalam hidup? Kalau Allah menolong beres tidak? Kalau Allah tidak menolong beres tidak? Innallaha ala kulli syai'in qadir wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Kalau Allah memberi pasti datang. Jadi yang bahaya dalam hidup itu adalah kita tidak ditolong Allah. Kenapa? Karena kita kurang takwa. Jadi kita harus sekuat tenaga jadi orang yang disukai Allah. Sederhana, hidup ini sederhana, hadirin. Sederhana banget hidup ini. Jadilah orang yang disukai Allah, beres. Allah yang menciptakan kita nyuruhnya cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali ngabdi ke Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua perkataan dan perbuatan, ini penting nih. Kalau ada yang ngobrol saya pasti diam. Karena siapa tahu obrolannya lebih penting daripada ceramah tauhid ini. Cuma dua setan itu, jin dan manusia. Pasti setan tidak suka dengan ceramah ini. Karena kalau tauhidnya bagus, maka akan ikhlas dan tawakal. Orang yang ikhlas dan tawakal, setan tidak mempan. Maka kalau ada teman-teman yang ngajak ngobrol,
Pilihannya adalah obrolannya lebih penting daripada ilmu tauhid. Kalau hanya ngobrolin sendal, dan ingat setan itu dua jenis, minal jin nati wan nas. Nggak usah disebut, hei setan jangan ngobrol, jangan gitu, nanti tersinggung. Sampai di mana tadi ya? Ibadah. Jadi sederhana hidup mah, perkataan dan perbuatan, lahir batin yang disukai Allah, itu ibadah. Kita sedang apa nih sekarang? Ibadah bukan? Ibadah. Kalau hatinya niatnya ikhlas, disukai Allah. Mencari pahala, disukai Allah. Dan yang kita lakukan benar. Ini ibadah. Ibadah dibagi dua. Satu ibadah mahdoh, yang sudah ada aturan khusus. Sholat, saum, zakat, haji. Ada beberapa ibadah yang sudah ditentukan waktunya, caranya. Dan ada juga ibadah ghair mahdoh. Ibadah yang mahdoh, yang murni, dan yang tidak murni. Apa saja yang bisa jadi ibadah selain ibadah mahdoh? Makan, minum, berpakaian, kerja, belajar, olahraga, masak, nyapu, apapun pekerjaan yang tidak dilarang Allah, bahkan disukai Allah, dilakukan dengan niat mengabdi kepada Allah, itu ibadah. Pilarnya, tiangnya adalah sholat. Masih ingat kajian yang lalu, ciri orang takwa yang pertama sekali ini, kalau Bapak Ibu ingin hidupnya ditolong oleh Allah ya, ibadah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah ayat 3. Ini ciri orang takwa ya. Ibadah yang pertama dan utama adalah hati beriman kepada yang gaib. Apa saja yang gaib? Allah. Gaib itu apa? Tidak tercerap oleh indera kita, tapi kita yakin. Sebutkan apa saja yang gaib, Bu. Ini menentukan kita ini takwa atau tidak, menentukan ibadah kita benar atau tidak. Apa yang pertama? Allah Maha Gaib. Selanjutnya, malaikat. Apakah ada malaikat di sini? Acungkan tangan. Kok ngacung? Ibu mah manusia. Dicatat lah, Bu. Apakah ada malaikat di sini? Ada. Orang bertakwa yakin ada malaikat. Ada malaikat pencatat yang menjaga. Ada malaikat rahmat yang khusus memohonkan rahmat dari Allah. Ada malaikat yang tadi ibu-ibu, bapak-bapak kesini nemenin terus, mengembangkan sayapnya, karena orang yang mencari ilmu senantiasa dinaungi. Ada malaikat yang memohonkan ampunan, ada. Kita lihat, tapi hati yakin ada. Jadi pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Gini hadirin, kalau jawab tuh yang mantep ya. Saya tidak berharap, tapi baguslah kalau jawab. Apakah kita pernah sendirian dalam hidup? Yang mantap. Pernahkah kita sendirian dalam hidup? Tidak pernah dan tidak akan pernah. Ada Allah
wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Pengawasannya, penglihatan Allah, ilmu Allah, kekuasaan Allah, ketentuan Allah selalu menyertai kita. Siapa yang ngurus diri ini selain Allah? Kita boro-boro ngurus, tahu juga tidak. Benar? Bapak punya jantung tidak? Tahu dari mana Pak? Pernah lihat tidak? Boro-boro ngurus jantung, tahu juga tidak. Bapak punya alis tidak? Udah pernah lihat yang asli? Ini ada yang ngurus tubuh ini, siapa? Allah. Jadi Allah tahu tidak kelakuan kita, keperluan kita? Jawab hadirin, Allah tahu, yang jawab yang nggak jawab. Jawabnya jangan emosi biasa. Apakah Allah tahu keinginan kita, kesulitan kita, keadaan diri kita? Yang belum punya jodoh Allah tahu, yang ingin punya jodoh Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui. Tenang, Allah tahu masalah kita. Kita disuruh doa bukan karena Allah tidak tahu. Doa itu ibadah. Kita disuruh ikhtiar bukan karena Allah tidak paham. Ikhtiar itu ibadah. Tenang saja hadirin. Kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik menurut ilmu Allah pada waktu yang paling pas menurut yang Maha Tahu, dalam bentuk yang paling tepat menurut Allah. Tenang, tenang. Tenang hadirin. Jangan galau menghadapi hidup ini. Ancaman terbesar bagi kita adalah salah niat dan salah sikap. Semua kejadian yang Allah berikan kepada kita, goalnya satu, supaya kita dekat dengan Allah. Kadang dikasih uang, kadang gak dikasih uang, supaya dekat dengan Allah. Karena bahagia itu kalau dekat dengan Allah. Jadi ibadah yang paling pokok adalah wa yuqimunas shalah. Sesudah hati yakin Allah yang maha gaib, tadi ada malaikat, ada jin, ada tidak jin di sini? Nah, ini saya tidak tahu. Coba jin, acungkan tangan. Kalau jinnya jin Islam, dia rajin sholat, dia senang mencari ilmu, dia mau itikaf, ada kemungkinan berada di sini. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Duduk ya nak. Sampai di mana barusan? Ada lagi yang gaib, ruh. Ada ruhnya kita. Ada lagi yang gaib, takdir. Kita tidak tahu. Alam barzah, sorga, neraka, yaumal qiyamah, para nabi terdahulu kita tidak tahu. Kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil yang asli kita juga tidak lihat, tapi kita percaya. Itu harus ada pada diri kita. Jadi dimanapun kita berada, ada Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, tidak tidur, senantiasa mengawasi kita. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi
syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Adakah yang tidak dilihat oleh Allah? Jawab. Bisakah kita bersembunyi dari Allah? Adakah yang bisa menyembunyikan diri? Apakah Allah tahu piagamnya asli atau tidak? Saya piagam loh. Apakah Allah tahu niat nyebut piagam ini? Maksudnya apa? Ampun ya Allah, ampun. Enggak kuat ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, tolong selesaikan ijazah di negeri ini supaya enggak ribet. Allah tahu tidak yang asli, yang tidak asli. Harusnya daripada banyak berdebat, lebih banyak doa ya, supaya cepat selesai. Buang waktu, saya juga gregetan lihat terus. Kalau lihat medsos setengah jam, berarti kita kehilangan 1 juz baca Quran. Masa ijazah berulang-ulang kita bahas? Quran tidak berulang-ulang kita pelajari. Lanjut. Yang kedua, kalau ingin hidup ditolong Allah, ibadah terpenting adalah sholat. Sholat itu tiang agama. Sholatnya roboh, pasti agamanya roboh. Sholat itu pembeda Islam dan yang tidak Islam. Sholat itu perintahnya beda. Perintah yang lain lewat malaikat Jibril. Perintah sholat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Saking spesialnya sholat, maka hidup kita sangat bisa dipengaruhi oleh sholat kita. Orang takwa itu bisa dilihat dari kualitas sholatnya. Sholatnya berkualitas, hidupnya berkualitas. Memperhatikan sholat dengan sungguh-sungguh, Allah memperhatikan kita lebih baik lagi. Masalah kita, sholat kita itu kurang berkualitas. Benar atau betul? Sholat kita asal-asalan. Asal berdiri, ruku, asal badan bergerak, bibir bergerak, merasa sudah sholat. Sholat kita sering jadi beban. Sholat kita gercep, gerak cepat. Gercep li, gerak cepat sekali. Maaf ya, yang merasa sholatnya jadi beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, udah asar lagi. Siapapun yang tidak bahagia dengan waktu sholat, hidupnya bakal berat. Harusnya sebentar lagi duhur, alhamdulillah sebentar lagi asar. Bahagia mau sholat itu. Kalau orang mau sholat udah bahagia, menunggu waktu sholat. Karena kan aslinya hidup ini nunggu waktu sholat. Subuh nunggu zuhur, zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya, istirahat nunggu subuh. Hidup kita begitu, nunggu sholat. Antara sholat dengan sholat diisi dengan ibadah yang lainnya. Ibadahnya adalah belajar, ibadahnya masak, ngepel, beres-beres, ibadah bapak ngojek, ibadahnya kerja, dagang,
bisnis, itu juga ibadah. Kita bukan kerja nyari duit, rezeki itu Allah yang ngatur. Kita kerja nyari pahala, cari keridhaan Allah. Rezeki terserah Allah. Kapan datangnya, berapa jumlahnya, dari mana lewatnya, tenang, tenang. Allah yang ngatur nanti. Kalau sholatnya bagus, saya buka warung nih, toko, kalau waktunya sholat bagaimana? Tutuplah. Gimana dong yang beli? Ajak sholat. Nanti dia nggak jadi beli, berarti bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita pasti ketemu. Kalau bukan rezeki kita nggak akan ketemu. Allah yang ngatur kapan kita dapat rezeki. Jelas ini hadirin? Tenang, tenang hadirin. Kita diciptakan sudah dengan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard. Tiada satupun makhluk di bumi ini, makhluk melata, kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Kita diciptakan sudah lengkap dengan rezeki kita, tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Tenang, tenang. Selama ini aja kita ngaco dikasih makan, benar? Betul? Sholat berantakan, saum gak jelas, mata maksiat, mulut ngomel melulu, dihidupin oleh Allah nih. Dikasih makan, sudah makan belum hari ini? Tuh, dasar kufur nikmat. Ditanya sudah makan belum? Siapa yang nanya makan siang? Dah terserah aja. Saya tidak boleh mancing-mancing yang nantinya malah jadi salah ngomong. Lanjut. Mau hidup ditolong oleh Allah? Satu, ibadah pertama, perbaiki keyakinan. Caranya bagaimana? Doa dan belajar seperti ini. Berkumpul dengan orang yang yakin. Datang ke majelis taklim. Bu, Pak, dengar ya. Ini datang ke sini Allah tahu tidak? Tahulah. Yang bikin kita mau ngaji itu Allah. Setan tuh tidak mau Bapak Ibu datang ke sini, enggak mau. Karena kalau datang ke pengajian, ilmu nambah, iman nambah, amal nambah, setan makin enggak mempan. Apalagi kajian tauhid, itu setan mati-matian menghalangi. Karena dua yang tidak bisa ditipu setan, mukhlasin dan mutawakkilin. Orang yang mukhlas sangat ikhlas dan orang yang tawakalnya bulat ke Allah nggak mempan. Makanya sebelum belajar dihalang-halangin. Oleh Allah disingkirkan, makanya pergi. Siapa yang menyiapkan ongkos? Allah. Kalau enggak mau ngongkos. Saya enggak ngongkos, saya dibonceng teman. Siapa yang ngegerakin teman mau ngebonceng? Nggak mau, aslinya mah pengen diturunin aja. Berapa banyak yang nggak ngemodal ke sini, benar? Jangan tersinggung. Allah tahu tidak berangkat dari kapan ini berangkat ke sini? Dari subuh. Pergi ke sini, naik kereta, naik ojek, naik bus. Allah lihat semuanya. Allah tahu capeknya. Allah tahu berapa biaya yang dikeluarkan. Allah lihat berdesak-desakan. Allah tahu lapar karena duitnya buat ongkos pulang. Allah tahu semuanya. Dan tidak ada satupun sekecil apapun kebaikan yang tidak disaksikan dan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu balasan yang paling enak dari ngaji? Iman nambah kuat. Enak kalau iman makin kuat.
hidup makin ajeg. Jadi jangan merasa tersia-sia. Saya sudah kesini dari pagi, saya udah ngapling duduk paling depan, udah mati-matian, udah gitu saya mules, pas saya ke belakang, balik lagi susah masuknya, perjuangan tiada akhir. Tahu-tahu sajadah saya didudukin orang. Tenang, perkara kecil, betul tidak? Saya sudah bilang, Bu, ini tempat saya. Gak boleh, saya sakit hati. Semua disaksikan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, semua ada balasannya. Semuanya ada balasannya, ya. Tenang, ada Allah yang maha dekat, yang maha melihat, yang maha baik, yang maha penyayang, yang senantiasa melihat sekecil apapun dan ada balasannya. Tenang, setuju? Saya juga tenang. Saya sudah ngebonceng teman saya ke sini. Tapi di sini dia nggak ada. Tenang ya. Dia pasti ada. Cuma nggak tahu di mana ya. Semua kebaikan yang ikhlas ada balasannya. Sholat. Saya sudah belajar, berkumpul, doa minta kuat iman. Itu ibadah. Belajar ini ibadah penting. Karena wajib hukumnya. Apalagi belajar tentang ma'rifatullah. Wajib. Yang kedua, amalkan sholat. Senang kalau mau sholat tuh. Kalau udah tidur tuh malam tuh, mau ngapain coba malam-malam? Apa? Itu orang dewasa. Tahajud hadirin. Asik. Nanti tengah malam tahajud. Gembira. Kenapa gembira? Karena tahajud itu saat spesial. Hanya orang-orang tertentu pilihan Allah yang dijamu. Jadi kalau udah mau tidur tuh udah mikirin, asik nanti ada sepertiga malam terakhir. Ini orang takwa nih. Sedih kalau enggak bisa tahajud. Hilang sendal, sedih. Padahal sendalnya juga nemu. Hilang tahajud itu musibah besar. Kita enggak termasuk orang yang dijamu. Hilang sholat berjamaah itu musibah. Kita ketinggalan sholat berjamaah itu musibah. Karena as-sholatu ala waqtiha itu amalan yang sangat dicintai Allah. Karena orang-orang yang sholatnya jelek cirinya adalah suka ditelat-telat aja. Kalau bisa duhur dengan asar tuh seperti saudara ya. Dan maunya teh dikosor aja. Duhur 4 jadi 2, cari alasan. Maghrib jadi 1,5, nggak mungkin. Bu, Pak, orang-orang yang sangat senang sholat itu gembira. Dan ketika mau sholat itu persiapannya bagus, wudunya bagus, tidak boleh berlebihan, pakaiannya disesuaikan, sajadahnya juga enggak disepak. Kan ada tuh yang mau enggak sopan pisan. Allah lihat tidak kita nyepak sajadah? Allah tahu enggak ibu pakai daster lepet itu kan? Tahu keteknya bau tahu? Yang mukenanya longgar begini-gini. Tahu tidak? Bapak Allah tahu tidak Bapak pakai sarung yang kurang jelas itu? Pakai singlet bolong. Padahal kalau ke undangan keren, mau ketemu manusia keren. Kenapa kepada Allah kita tidak keren? Tidak harus kita berlebihan.
tapi sopanlah. Allah yang menentukan takdir. Coba kalau membetulkan sajadah itu sing sopan, Allah lihat. Iya mah ujung sepak. Kalau perlu dizet gitu. Persiapan bagus. Mak-mak, makanya jangan terlalu repot pakai dempul itu. Nanti wudunya jadi jelek. Takut dempulnya copot. Nggak mau lagi pakai dempul. Mak-mak, sewajarnya aja. Jangan diperbudak, pengen dilihat cakep. Just the way you are. Apa artinya? Jangan centil. Yang punya bulu mata palsu simpen aja di tas supaya nggak usah bongkar pasang. Jangan saling menunjuk. Untung kita lelaki lebih simpel ya Pak ya. Nggak kebayang kalau Bapak pakai kumis palsu, bulu hidung palsu. Astagfirullah, ini dicatat oleh malaikat. Wudunya yang bagus, sela-sela kaki itu dibasuh, Allah lihat. Kalau wudunya cuma kecek-kecek, Allah tahu itu nggak serius. Wudu bagus, penampilan, tempat sholatnya pakai harum-haruman. Oh, Allah lihat. Yang persiapan sholatnya bagus, Allah lihat. Yang benar-benar gembira, Allah tahu. Yang datang ke masjid lebih awal sebelum azan, kemudian tahiyatul masjid, Allah lihat. Kemudian dia menjawab azan, Allah tahu ini ngejawab azan. Karena ada yang gak mau jawab Pak, karena sibuk ini terus. Ada yang doa sesudah azan diijabah, mustajab. Sholat rawatib qobla ini juga mantap. Doa antara azan dan qomat saat mustajab. Takbir imam ikut. Oh, semuanya milik Allah. Kalau sholat kita bagus, Allah kasih bagus Pak. Selama ini kan kita nggak mau telat 2 kali. Datang ke masjid ketika sedang salam, ya kan? Pak, sudah dengar? Lelaki yang malas ke masjid disebut apa namanya? Lelaki apa? Lelaki soleha? Bukan. Lelaki pemalas. Lelaki sok keren, jogging 10 km, maraton 40 km, tiap hari lari, naik sepeda 50 km, kerja sekian puluh kilometer, ke masjid 20 meter, nggak kuat, pengen digotong oleh tetangga, pengennya di depan imam. Telat lagi mikirnya, kenapa di depan imam? Udah nggak apa-apa. Lelaki nggak keren banget, lelaki lemah, nggak ke masjid. Masjid nggak ada apa-apanya masalah. Justru saya masalah di rumah. Istri saya itu bawel sekali. Udah disolatin. Jangan salah paham hadirin. Bapaknya sholat ke masjid 27 kali lipat. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh jamaah lengkap sepanjang malam. Coba dianggap sholat terus menerus. Kalau meninggal malam-malam nih dan kita ahli sholat jamaah, mudah-mudahan seperti meninggalnya lagi sholat. Tambah sholat rawatibnya ya. Qobla subuh, ulangi jangan tinggalin apa? Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, itu sunnah muakkadah.
jangan tinggalkan, jangan. Allah akan menolong banyak memperbaiki sholat-sholat kita yang jelek. Tambah tahajud 11 rakaat, wah berat, 2 aja. Habis 2, doa khusus untuk orang tua. 2 rakaat lagi, doa khusus untuk keluarga. Tambah 2 lagi ajalah untuk masalah-masalah kita. 2 lagi, keinginan-keinginan, tutup witir. 3, selesai. 2 rakaat aja 4 kali. Tuh dasar males ya kan, baru juga ngarang, wah ya udah nggak usah, ngelawan aja ini jamaah. Bu, persoalan mah nggak bisa dikadalin. Persoalan tuh cuman Allah yang bisa menyelesaikan. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Capek mikirin persoalan tuh, sholat. Gimana ya caranya supaya suami saya tuh tidak marah-marah? Sholat, Bu. Tiap suami mau marah, ibu sholat. Ibu sini. Allahu Akbar. Minta izin dulu. Pak, boleh saya sholat dulu sebelum dimarahin Bapak? Pasti lapor sama Allah ya. Sholat hadirin, ada waktu masuk masjid, tahiyatul masjid. Ada amalan yang jarang diamalkan, yaitu menjaga wudhu. Dan tiap wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Doa, ya Allah, lihat anak belum soleh, mau apa? Kita nggak bisa nasehatin kecuali ditolong Allah. Mau ngomong apa coba sama anak? Anak udah tahu modal kita. Anak-anak, baca Quran, baca Quran. Ibu ingin kalian membawa mahkota untuk ibu. Kata anak, kenapa ibu nggak bawa sendiri? Ibu bawa mahkota nggak untuk nenek? Diam, diam. Nasihat kita mah kurang wibawa, kecuali Allah yang memberikan wibawa. Lelaki, nggak usah banyak nasihat sama istri. Boleh nasihati tapi jangan kebanyakan, karena istri udah tahu modal, udah ngoroknya segitu kerasnya. Mendingan sholat. Lihat istri ngomel melulu, ambil wudhu. Maaf ya Bu, saya sholat dulu. Sholat apa Pak? Ini duhur enggak, asar enggak? Ya, sholat supaya dikuatkan iman menghadapi ibu. Saya mau sholat Bu, mau sholat berhajat supaya diganti. Diganti apa? Ya ibunya diganti akhlaknya. Belum selesai loh, ini gembira. Ya Allah, serius Pak, ini serius. Tapi jangan main-main dengan sholat ya. Misal Bapak ketahuan WA dari seseorang, cepat-cepat sholat. Pak, ini sih WA, Allahu Akbar, jangan gitu Pak. Hadapi dulu. Sholat Pak. Ya Allah, ampuni. Saya belum jadi suami yang benar. Engkau tahu. Ampuni, saya belum jadi contoh yang baik di keluarga ini. Betapa banyak akhlak yang buruk yang dipertontonkan kepada keluarga. Ya Allah, ampuni, saya belum bisa mendidik dan membina istri di jalan yang Engkau sukai. Saya belum jadi laki-laki yang amanah. Sholat 2 rakaat, minta ampun ke Allah. Allah lihat Bapak sholat. Jawab. Allah lihat Bapak sholat. Allah tahu Bapak ngaku. Allah tahu hati Bapak perih. Minta tolong ke Allah. Enggak ada yang disia-siakan. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati
makhluk seperti ini, benar? Ibu cemburu sama suami, gimana Bu? Jawab atuh hadirin. Kalau cemburu bagaimana? Kalah marah lagi. Sholat Ibu, ampun, udah 1 jam ceramah. Sholat, suami kemana, di mana, Allah tahu tidak? Ambil wudhu sambil mendidih, simpen HP. Ya Allah, sholatnya selesaikan dulu, baru doa. Ya Allah, Engkau tahu suami saya puber kelima, aduh, yang 4 aja nyesek. Umurnya lagi motah-motahnya, ya Allah. Ilmu agamanya kurang, ibadahnya kurang, Engkau juga tahu. Juga duitnya kurang. Tolong ya Allah, saya ridho Engkau titipi suami yang ini, tapi tolong diservis. Jangan ngomong gitu, nggak enak, nggak sopan. Tolong jaga pandangannya, jaga hatinya, jaga akhlaknya. Selamatkan ya Allah. Pernah nggak ibu-ibu menghibah begitu ke Allah? Jujur. Allah tahu nggak ibu-ibu yang sholat, yang merintih? Allah tahu tiap tetesan air mata. Allah tahu luka di hati. Allah tahu rintihan. Oh, enggak ada yang disia-siakan. Demi Allah, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Itu yang jarang kita lakukan. Malah curiga, ngomel, WA segala yang pakai tanduk dikeluarin. Apa itu? Hei, apa itu? Allah yang bisa membulak-balik hati. Bukan omongan, bukan ancaman. Sholat. Anak, gimana ngurus anak? Sholat. Ya Allah, ampun, saya belum jadi orang tua yang benar. Engkau tahu, Engkau saksikan akhlak saya setiap saat. Ampun ya Allah, saya belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh yang benar, belum sungguh-sungguh. Mata lihat anak, jerit hati ke Allah. Itu anak ciptaan Allah, milik Allah, setiap saat dikuasai Allah. Enggak bisa mulut kita membulak-balik, enggak bisa. Nasihat itu ibadah, yang kuasa membulak-balik hati hanya Allah. Sholat, duha 4 rakaat, jaga wudhu, ada kesempatan sholat, lihat HP yang ngaco-ngaco, astagfirullah, ambil wudhu, sholat, ampun ya Allah, tadi nggak sengaja tapi jadi disengaja ujungnya, astagfirullah, astagfirullah. Mau pergi ada waktu, sholat. Kenapa sholat hebat? Aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat paling dekat kita dengan Allah adalah waktu sujud. Fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. Orang yang paling dekat dengan Allah pasti paling senang sujud, paling betah sujud. Hadirin, ada uzur syar'i yang membuat kita boleh punya alasan untuk tidak tepat pada waktu. Misalkan ibu dokter kandungan, anak mau melahirkan, oh adzan Bu, tahan, gak mungkin. Atau sakit cabut gigi, Allah Akbar, Allah Akbar,
Sabar ya, titip tang di sini. Wah, enggak mau. Ada uzur syar'i, tapi kalau tidak ada alasan pol. Wah, orang Islam sholat terus, dikit-dikit sholat. Yang wajib, kalau yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib ya. Misal dipanggil oleh ibu, kita lagi mau sholat sunnah, dahulukan panggilan orang tua karena ini sholat sunnah. Dengar bapak ibu yang baik, jangan menunda karena sesuatu yang tidak merupakan uzur syar'i. Tapi ini saya rapat penting, emang bisa beres urusan dengan rapat? Beres itu kalau diberesin Allah. Sholat fardu 17 tepat waktu berjamaah di masjid sebisa mungkin. Rawatib berapa? 10 tambah 2 lagi 12, sudah berapa tuh? 28 tambah tahajud 11. Cik atuh tolong hitungin hadirin. 17 berapa sih? 17. Saya udah lama nggak ngitung yang kecil-kecil begini. Waduh, sombong. Tuh, meni senang lihat orang sombong teh. Dasar dengki. 17 fardu ditambah 10 atau 12 berarti 27 atau 29 tambah tahajud udah 40 tuh. Tambah duha. Wah. Percayalah Bu, Pak. Tapi saya ini orangnya emosional. Saya mudah terjerumus. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu rem pakem. Orang mudah marah, orang yang mudah tergelincir, mudah selingkuh, mudah syahwat, sholat. Tapi itu ada koruptor sholat, pasti sholatnya kurang bagus. Karena kalau sholatnya bagus, tidak akan korupsi, dicegah oleh Allah. Tapi itu ada habis berzina dia sholat, makin ngaco, ya enggak? Makan ada tuh yang mau selingkuh sholat dulu, ya Allah lancarkan selingkuh ini. Kalau sholatnya bagus pasti gak jadi. Allah penguasa lahir batin, mudah bagi Allah membuat kita berpaling dari maksiat. Jelas hadirin? Siap memperbaiki sholat? Siap tidak nih? Berikan perhatian khusus, mulai baca lagi ilmu bacaan sholat, pahami artinya, lakukan sholat dengan tu'manina. Allahu Akbar. Sebetulnya kata Imam Ibnu Qayyim, dengan takbir saja selesai itu. Kalau paham Allah Maha Besar, dunia ini gak ada apa-apanya di langit ke-1 ini. Langit yang begitu dahsyat, itu seperti cincin yang ada di padang pasir yang begitu luas dibanding langit yang kedua. Langit yang kedua sebagai cincin begitulah sampai 7 lapis langit dan semuanya dikuasai Allahu Akbar. Ada apa-apanya. Makanya kalau takbirnya benar, Allahu Akbar, hilang tuh masalah tuh. STI, suami takut istri, takbir Allah, hilang tuh istri. Dan nanti ada lagi sesudah salam ya. Beneran hadirin. Makanya kalau orang takbir perang gak takut sama musuh ya. Tumaninah ya Bu, Pak, sing enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Enak kan? Pahami artinya, nikmati, usahakan aja, nanti Allah yang membimbing. Setuju? Dan yang ketiga, supaya hidup kita ini selalu ditolong oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi yang ketiga ini menafkahkan sebagian rezeki. Paketnya ini ya, yakin, husnuzon ke Allah, sholat yang berkualitas dan punya kuantitas, sedekah. Itu paket. Halo? Mau ditolong Allah? Sedekah. Berinfak. Nggak apa-apa, ibu lah. Nggak apa-apa, tenang, kunyah dulu, jangan. Nggak apa, udah rezeki ibu namanya juga ya. Saya juga nggak sengaja lihat, Bu. Itu kalau ada kamera bagus sekali itu ya. Nggak apa-apa, namanya juga lapar dari subuh kan. Bu, Pak, hei, jangan pelit. Rajin tahajud, rajin ke pengajian, umroh, pelit, gak bisa. Pelit itu masalah besar. Pelit ini, dengar baik-baik Mak, Pak. Ini perkara besar ini. Perkara yang membuat kita tidak bisa masuk takwa adalah kalau kita bakhil. Kenapa? Al-Baqarah 268. Surat apa? Jawab. Ayat berapa? Sekali lagi surat apa? Ayat Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikimu. Ini bisa jin, bisa manusia nih. Menakut-nakutimu dengan kefakiran. Jangan kebanyakan sedekahnya, nanti uangnya berkurang. Susah loh nyari uang. Besok gimana? Udah habis, harus disimpan. Udah dikit aja, terus nahan. Itu setan yang ngebisikin. Loh, itu kemarin yang ngomong gitu suami saya. Nah, sama bapak, perkataannya persis istri saya. Nah, ya, itu lagi nyamar. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu berbuat keji. Apa itu perbuatan keji? Adalah perbuatan yang amat buruk dalam pandangan agama, juga pandangan akal sehat. Jadi pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, bakhil, itu perbuatan amat tercela, amat buruk dalam pandangan agama dan juga akal sehat. Salah satu sumber kenapa hidup kita susah bahagia, ruwet aja terus, GTA, adalah pelit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan ampunan. Kalau diampuni itu hati tenang. Orang itu bebas dari neraka tuh karena ampunan Allah. Masuk sorga karena rahmat Allah. Ningkatnya derajat di sorga karena pahala. Ampunan Allah di dunia tenang, ancaman dari dosa makin kurang, bisa selamat dari azab neraka. Berkah sedekah. Dan fadlah, karunia Allah, ketenangan batin, rezeki yang cukup, yang berkah, tiap perlu oleh Allah disiapkan, dan pahala melimpah. Ini janji Allah. Tapi orang pelit lebih milih percaya kepada tipu daya sang penipu.
Itulah sebabnya orang pelit itu hidupnya tidak akan pernah bahagia, jauh dari pertolongan Allah. Tuh kan, kelihatan nggak seneng dengan ceramah ini kan? Kelihatan, siapa sumbangan wae. Ya udah, Bu, Pak, ingat aja tiap mau ngeluarin uang ada pembisik. Percayalah kepada Allah. Jebet-jebet aja, pasti nyesal. Kenapa nggak dari dulu jadi orang yang dermawan? Mana qasad shadaqatun min mal, tidak pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Mikir. Coba saya mau ngetes dulu. Coba nanti kalau punya uang nggak usah banyak ngomong, potong 5%. Gaji berapa? 3 juta, potong aja 150. Masukin amplop, niat sedekah. Nggak usah banyak mikir, jebet potong. Jadi miskin? Nggak mungkin. 3 bulan kemudian naikin 10%. Dapat 3 juta, potong 300. Masukin amplop. Bagikan apa ke siapa yang perlu? Miskin? Enggak mungkin. 3 bulan kemudian naik 20%. Dapat 5 juta. Potong 1 juta. Naik. Kenapa jadi tegang begini? Biasa aja. Ini kan baru rencana. Saya udah lihat dari wajahnya tuh. 5% senyum-senyum. Oh, senyum. Naik 10%, 10%, cicilan. Naik 20%, ke. Tadinya mau saya naikin ke 40 loh Pak, tapi pulang dari sini bisa stroke. Kita mah baru rencana aja udah stres, padahal enggak berkurang duitnya. Masih dengar cerita ada tamu itu belum? Saya suka ceramah ini. Emang kalau AA bagaimana? Misal, ingat ya, kalau tiba-tiba ada tamu ke sini, maaf ya ngeganggu. Makasih ya atas nasihat dan doanya. Itu yang ngutang-ngutang pada bayar. Dan aset yang saya jual lakunya berlipat-lipat. Juga bisnis saya berkembang. Nih tolong terima. Nah ngasih tas segede ini, segede speaker itu. Apa ini Pak? Terserah Allah, dipakai apa aja. Yang penting mah saya syukuran, naruh aja. Maaf ya saya nggak bisa lama, pulang aja. Kita buka sama-sama di sini. Berat. Ternyata isinya 20 miliar. Diapain? Enggak dilihatin. Langsung saya bagi 4, karena ibu-ibu lebih banyak dapat 3 bagian. 15 miliar untuk ibu-ibu ya, bagikan untuk berapa aja terserah. Yang 5 miliar untuk bapak-bapak. Dah selesai. Tasnya siapa nanti yang mau ambil? Tenang aja. Namanya juga ngelamun hadirin. Masa ngelamun aja pelit? Lihat orang ngelamun aja kagum. Malah nanya, terus kok habis gimana? Saya diam-diam mau ngelamun sendirian. 100 miliar. Kita mengelamun aja pelit. Bayangkan, setan sampai kayak gitunya. Jadi kalau kita sudah belajar yakin ke Allah, belajar ngaji, kemudian kita memperbaiki sholat, tapi masih ketahan oleh pelit, belum bisa masuk ke makom takwa. Jelas? Penutup. Saya nggak leluasa uangnya. Nggak leluasa uang.
makanan yang tadi itu Bu ya. Bagi dua, udah yang sebelahnya udah kita ngeliatin terus kotaknya Bu. Hah? Ibu bagian makanannya, yang sebelah bagian garpuhnya. Yang bagi-bagi makanan, punya roti potong-potong jadi 4 supaya kebagian. Lagi antri, kita udah dapat tinggal 1 porsi lagi, mundur, silahkan maju, itu sedekah. Enggak punya makanan, kerudung yang enggak kepake, cuci, setrika, masukin plastik, kasihin. Mau ngapain? Kepala 1, kerudung 100, emang kepala 1000? Enggak punya saya wajah punya tidak, senyum, sedekah. Wajah cerah, tabassumuka fi wajhi akhi laka sedekah. Wajah cerah, senyum, sedekah. Perkataan baik, sedekah. Menyingkirkan sampah, duri, sedekah. Ada orang tidak tahu alamat, tunjukin, anterin, sedekah. Ada orang mau naik angkot, sulit, cariin, sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Inilah kerjaan kita, di mana kita ada terus berbuat kebaikan sebagai sedekah kita. Lihat suami, apa Bu? Sedekah. Bapak lihat kotak infak, sambil dimasukin, jangan disenyumin aja. Ayo beres-beres, sedekah, nyuci piring, sedekah, ngerapihin kamar, sedekah, niatkan jadi ibadah. Itulah kerjaan kita. Orang mau berterima kasih atau tidak, gak ada urusan. Orang mau muji atau tidak, gak ada urusan. Urusan kita, tiap waktu kita dinilai Allah sebagai ibadah. Sedekah itu ibadah. Syaratnya, niatnya harus ikhlas. Udah gitu aja, nanti beres sendiri kok. Nanti uang ada, kita dituntun kerja di mana, kerja keras itu sedekah. Kapan uangnya Allah nanti yang ngatur. Karir gimana, tenang, nggak akan kemana-mana. Asal niat kita selalu lurus, ibadah kita terjaga, kemana-mana kita berbuat kebaikan, tenang. Di kantor sing jujur, kerja sungguh-sungguh, bukan untuk karir, bukan untuk bonus, tapi sebagai ibadah. Bu, Ibu, berbuat baik ke suami itu apa Bu? Benar. Gimana kalau suami ibu kurang menghargai? Siapa yang nyebut ditakol kayak, aduh astagfirullah, nggak mempan 1,5 jam ceramah. Kalau suami kurang menghargai, ya itu mah urusan suami dengan Allah. Urusan ibu mah, ibu disukai Allah. Perlukah ibu berusaha agar disukai suami? Perlu tidak? Gimana caranya? Apa? Benar, sholat. Benar. Sholat yang bagus, kemudian perbanyak sedekah ke suami. Dalam bentuk apapun terserahlah, pokoknya yang disukai Allah. Begitu, emang hidup kita mah hanya buat ibadah. Jangan suka nunggu-nunggu ucapan terima kasih dari anak. Punya anak, dibesarkan, terus nikah, terus sibuk. Emang kita tugasnya ngebesarkan sebagai ibadah. Anak-anak sekarang jarang nyapa, kita aja yang nyapa. Mereka udah punya kesibukan, ngurus keluarga, ngurus anak, ya kan? Kerja, jangan ngarep-ngarep, nanti sakit hati. Kita juga dulu ke orang tua banyak lupanya, benar? Kita udah tua jadi nuntut anak inget. Sadarnya telat. Dah. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah. Tamu Uswatun Hasanah Bekasi, Jong. Cuma 1.
Ya udah, gini ya, kalau ngacung itu pakai tangan sendiri. Jadi jangan lihat ke kiri, acungkan tangan mana Bekasi, Pak pencar-pencar. Ya udah, MT Hidayah, Al Hidayah ada. Ini yang masuk MT Tip Top Rawamangun. Tip Top itu yang, kalau yang suka gitu-gituan apa? Oh, beda nih. Terima kasih hadirin sekalian, alhamdulillah ini jamaah pengajian kita ini dari mulai tahun 99 sekarang sudah 26 tahun. Ada yang dulunya kesini masih anak-anak, sekarang nuntun anak. Ada yang dulunya kesini sudah sepuh, sekarang sepuh sekali ya. Dan sebagian sudah pulang kepada penciptanya. Entah berapa lama lagi kajian ini. Doakan semoga kita istiqomah ya. Pesannya sederhana, carilah ilmu agama, terutama ilmu ma'rifatullah, ilmu yakin kepada Allah. Karena semua akhlak akan tergantung tingkat yakin. Makin yakin ke Allah, akhlak makin bagus, hidup makin bahagia, amal makin berkualitas. Kuncinya ilmu. Bapak Ibu minta ke Allah guru, ulama yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah. Karena itulah yang paling penting dari semua ilmu agama yang kita pelajari dari agama Islam, ma'rifatullah. Lalu ma'rifatul Rasul, ya. Kita harus belajar tentang Rasulullah SAW agar kita bisa meniru bagaimana semestinya jadi orang ini, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Lalu yang kedua, mulai serius memperbaiki sholat. Perhatikan sholat ya. Orang yang pusat perhatiannya sholat, dia akan jadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memperbagus sholat, dia akan diperbagus oleh Allah. Dan yang ketiga, bersedekahlah, berinfaklah harta, tenaga, waktu, ilmu, pikiran, di mana kita ada, terus aja keluarkan kebaikan-kebaikan kita lillahi ta'ala. Jangan pernah sia-siakan. Selebihnya nanti rezeki akan datang, akan ketemu kita dengan rezeki. Masalah kita tentang anak, keluarga, nanti akan ada jalan keluarnya, baik yang terpikirkan maupun yang tidak terpikirkan. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang maha agung, tiada Tuhan selain Engkau yang menciptakan kami, yang menghidupkan kami, yang mengurus diri kami setiap saat, yang menakdirkan kami jadi seorang Islam. Hanya dengan hidayah taufik-Mu kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau menyaksikan setiap dosa, setiap maksiat yang kami lakukan setiap waktu. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni dosa hamba-hambamu. Ya Karim, Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, inilah kami, hamba-Mu yang bergelimang dosa, yang berselimut aib. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun, sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni kami ya Allah. Kami sangat banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu.
hampir sedikit sekali kami ingat padamu. Ampuni ya Allah, salat kami tidak pernah khusyuk, sibuk dengan dunia dan nafsu. Ampuni ya Allah, pikiran kami jarang ingat padamu. Ampuni betapa banyak nikmat yang Engkau beri setiap saat, tapi kami jarang mensyukurinya. Bahkan Engkau lihat betapa banyak ya Allah nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni. Sehina dan senista apapun perilaku kami, hapuskan sekelam apapun aib-aib kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi orang tua kami. Jangan biarkan kami jadi anak durhaka. Ampuni dan selamatkan dunia akhirat orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Berkahi, jadikan keluarga yang kuat iman, keluarga yang selalu khusyuk ibadahnya, yang sepanjang waktu menjadi amal ibadah. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Karuniakan keturunan bagi yang mendambakannya, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Muliakan akhlak anak-anak kami ya Allah. Perbaiki kehidupannya dunia wal akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari kami semua yang haram dan subhat. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Bayarkan yang sedang dililit hutang. Lindungi kami dari hutang ya Karim. Mudahkan segala urusan yang sedang kami jalani. Berkahi ya Allah, jadikan urusan yang maslahat dunia wal akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami sisa umur istiqomah, merasakan nikmatnya ibadah, indah dengan akhlakul karimah, lingkungan yang penuh barokah. Ya Rabb, undang jamaah ini ke Baitullah, sempurnakan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami Al-Karim. Engkau satu-satunya yang kuasa menolong. Mampukan kami berbuat sesuatu untuk saudara kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh, yang berakhlak mulia, yang dapat mengantarkan bangsa ini bangsa yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang merusak iman dan amal umatmu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi jamaah ini ya Karim. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Kumpulkan kelak kami jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua panitia, kepada semua security, para petugas, khususnya yang diberi amanah di Masjid Istiqlal ini. Semoga ada umur bulan depan pekan kedua kita berkumpul kembali ya. Ajak keluarga, ajak teman, tetangga, mudah-mudahan makin barokah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.